Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Fran de Sales SCY, dan renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya Romo Valentinus Teja Antara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema menghadapi konflik dengan kasih. Seorang ibu merasa putus asa karena harus berkonflik terus-menerus dengan putrinya. Keduanya sama-sama keras kepala. Hampir setiap persoalan berakhir dengan konflik berkepanjangan. Kadang-kadang soal-soal yang sepele dapat menjadi suatu persoalan yang sangat besar dan berkepanjangan. Padahal soal yang sepele itu tidak perlu dipersoalkan, akan hilang dengan sendirinya. Ibu itu mendatangi berbagai pihak untuk meminta nasihat dalam menghadapi putrinya. Tetapi semua nasihat itu tidak mempan. Karena itu ia merasa putus asa. Berhari-hari ia tidak mau bicara lagi dengan putrinya itu. Ia bahkan mengancam bunuh diri karena putrinya tidak mau berhenti berkonflik dengannya. Memang akar permasalahannya adalah masa lalu yang kurang baik. Putri itu pernah diterlantarkan oleh ibunya. Peristiwa itu tertanam dalam hatinya. Lantas timbullah rasa benci dalam hatinya terhadap ibu yang telah melahirkannya itu. Ia tidak bisa memaafkan ibunya. Meskipun sudah berkali-kali ibunya meminta maaf. Setiap kali ada masalah kecil, pasti ia mengungkit-ungkit masa lalu yang kurang baik itu. Putri ini kehilangan pengampunan dari hatinya. Seandainya ia masih memiliki pengampunan, konflik tidak perlu terjadi. Ibunya tidak perlu putus asa menghadapi dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, luka batin itu tidak mudah disembuhkan. Apalagi luka itu dilakukan oleh orang yang melahirkan kita. Luka batin itu akan tertanam lama sekali. Kalau suatu saat sembuh, itu membutuhkan suatu proses yang panjang. Dan proses itu mesti melewati berbagai peristiwa yang menyakitkan. Karena itu kalau orang putus asa menghadapi dan menyembuhkan luka batin itu, orang tidak akan bisa menyembuhkan luka batinnya. Luka batin hanya bisa disembuhkan kalau orang mau terbuka untuk bersedia dimaafkan dan memaafkan. Karena itu peranan pengampunan itu sangat besar dalam penyembuhan luka batin. Untuk itu orang mesti mengutamakan kerendahan hati dalam usaha menyembuhkan luka batinnya. Memiliki semangat rendah hati itu tidak mudah. Dalam kondisi orang mengalami luka batin, orang akan membangun suatu mekanisme pertahanan diri. Dengan berbagai cara, orang berusaha untuk membenarkan diri. Orang akan menyalahkan orang-orang di sekitarnya yang menyebabkan ia menderita luka batin. Oleh karena itu, untuk menyembuhkan luka batin secara tuntas, orang mesti berani merendahkan diri dan menerima permintaan maaf dari orang yang membuat ia menderita luka batinnya. Mengampuni sumber utamanya. Orang mesti berani menanggalkan egoismenya. Kunci dari semua ini adalah kasih. Kalau orang memiliki kasih yang besar, ia akan berani dengan tulus menerima permohonan maaf dari orang yang melukai batinnya. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang beriman, pengampunan yang bersumber dari kasih mesti didahulukan dalam hidup. Hidup manusia itu sebenarnya terjalin dari 70% pengampunan
dan 30% kasih sayang. Jadi mari kita menyelesaikan konflik dengan pengampunan dan kasih. Dengan demikian hidup kita menjadi lebih bermakna. Saudara-saudari terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan ketabahan dalam memanggul hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkat-Ku menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.